Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buletin Himayah Sultra, edisi 79, R20 dan Misi Suci Agama-Agama. Di Pulau Dewata, Bali, saat ini, tengah berlangsung sebuah perhelatan besar sebagai bagian dari G20. Perhelatan yang dimaksud adalah Religion of 2022 atau disingkat R20. Hajat ini diinisiasi oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU, Kiai Haji Yahya Cholil Stakuf. R20 merupakan pertemuan tingkat tinggi pemuka agama-agama dan sekte sedunia dengan memanfaatkan posisi presidensi Indonesia tahun ini. R20 juga mengundang para pemimpin agama dari negara lain di luar G20 sehingga total ada 32 negara. Jumlah peserta mencapai 464 undangan dan sebanyak 170 diantaranya dari luar negeri yang berasal dari 5 benua. Narasumber yang dihadirkan berjumlah 40 orang yang juga dari 5 benua. Peserta R20 adalah para pemimpin agama dan sekte yang di belakangnya berdiri para pengikut jutaan atau puluhan juta orang. Forum R20 didesain secara khas berbeda dengan pertemuan, seminar, atau konferensi internasional lainnya. Para peserta akan mengekspresikan berbagai problem di dalam agama dalam menghadapi berbagai problem kemanusiaan global dan pemecahannya. Ahmad Swaedi, www.nu.org/opini-R20 Perubahan Global dan Transformasi Agama. Pertemuan para pemuka agama dan sekte ini menjadi penting di tengah berbagai problem yang dihadapi oleh manusia beragama. Problem dimaksud, antara lain, persekusi terhadap kelompok keyakinan yang berbeda dan non-mainstream, masih menguatnya prasangka-prasangka di kalangan pemeluk agama, dan pemanfaatan agama untuk melegitimasi kekerasan. Tentu kita berharap, bahwa pertemuan ini akan semakin mempererat silaturahmi para pemuka agama dan sekte, serta dapat menelurkan solusi atas permasalahan global yang dihadapi oleh umat beragama. Terobosan PBNU melalui Ketua Umumnya, Kiai Haji Yahya Cholil Stakuf, menginisiasi pertemuan side event G20 ini merupakan langkah strategis di dalam menempatkan agama sebagai aspek terpenting dalam solusi masalah-masalah global, bukan menempatkan agama sebagai sumber masalah. Selama ini, banyak kalangan menganggap bahwa agama hanya menempati satu ruang privat dalam kehidupan umat manusia. Padahal, sejatinya agama menempati ruang yang sangat strategis dalam kaitannya dalam realitas kehidupan umat manusia. Misi damai agama-agama. Sejatinya, semua agama memprioritaskan ajarannya pada upaya penciptaan suasana damai bagi kehidupan. Tidak ada agama yang melegitimasi kekerasan dengan menggunakan ayat-ayat di dalam kitab agama-agama. Meskipun demikian, masih ada anggapan bahwa agama seringkali memperlihatkan dirinya sebagai alat legitimasi kekerasan. Hal ini, misalnya, dikemukakan oleh Jose Casanova yang memandang agama seringkali bermuka dua, Janus Ves. Sikap ambivalensi ini menempatkan agama bagai dua sisi mata uang. Di satu sisi ia menampilkan wajah yang ramah, penuh damai. Tetapi di sisi lain, ia juga tampil dengan wajah perang. Padahal, menampilkan wajah garang dan wajah perdamaian bukanlah terkait semata-mata pada diri agama-agama itu. Banyak peperangan yang dimotivasi agama pada hakikat bukan perang agama, sebab itu bisa saja ditunggangi kepentingan yang sebenarnya anti-agama. Atau secara khusus ditunggangi kepentingan politik, sebagaimana dinyatakan dalam komunike para pemuka agama B4RU baru ini di Bali, 2007 silam yang berbunyi, amat sering, kebencian dan kekerasan justru mengenyahkan kedamaian saat agama dimanipulasi untuk tujuan-tujuan politik. Jika kita setuju hadirnya agama-agama di dunia selalu membawa misi untuk menciptakan kedamaian, agama yang menjadi sumber kedamaian itu tidak mungkin secara bersamaan menjadi sumber konflik yang mengerikan. Oleh karena itu, optimisme untuk menciptakan kedamaian melalui dialog antaragama yang akan menumbuhkan toleransi antaragama mestinya tetap tertanam di hati semua umat yang menyatakan diri beragama. Huta Barat, reformatcrs.org Agama dan Misi Perdamaian, 2007. Pandangan tersebut sejalan dengan apa yang pernah dikemukakan oleh Hans Kung, No Peace Among the Nations Without Peace Among the Religions. No peace among the religions without dialogue between the religions. No dialogue between the religions without investigation of the foundation of the religions. Prakarsa damai bukanlah semata-mata menjadi tanggung jawab pemeluk agama, tetapi juga sangat penting menghadirkan negara dengan berbagai kebijakannya yang mendukung perdamaian. Negara perlu hadir untuk memastikan dialog di kalangan pemeluk dan pemuka agama dapat berjalan dengan baik.
Sehingga perdamaian bukan saja diinisiasi dari akar rumput pemeluk grassroots tetapi juga elit-elit agama dan pemerintah. Dalam konteks Indonesia sendiri, perdamaian itu bertumpu kepada terciptanya sikap toleran masing-masing pemeluk agama. Mengusahakan toleransi antaragama di negeri ini bukan soal mudah, tapi kita mesti yakin, komunikasi yang dibangun dalam dialog untuk kedamaian lambat laun akan membuahkan hasil. Hal yang sering terlupakan dalam usaha membangun kedamaian antaragama adalah adanya usaha menghadirkan toleransi dengan membelenggu kebebasan umat beragama. Akibatnya, umat beragama tidak lagi bebas mengutarakan kebenaran yang diyakininya. Itu biasanya hadir sebagai usaha untuk menyelesaikan konflik antaragama, seperti yang terbaca dalam SKB 2 Menteri yang kini menjelma menjadi peraturan bersama. Pada tindakan itu, agama tidak lagi diakui sebagai sumber kedamaian, dan harus dibatasi geraknya. Kebenaran agama yang mestinya selalu diikuti oleh kedamaian, seharusnya juga diikuti oleh kehidupan yang damai antaragama. Tepatlah apa yang dikatakan Hans Kung, tidak mungkin ada kedamaian tanpa kedamaian di antara agama-agama. Agama sebagai pembawa damai sudah semestinya dapat hidup berdamai dengan agama-agama yang berbeda dan sama-sama menjadi pembawa damai. Oleh karena itu, sebagai seorang yang beragama, tidaklah patut berbicara tentang kedamaian tanpa berusaha untuk hidup damai dengan agama-agama lain. Hutabara, 2007. Islam sebagai agama yang mayoritas dipeluk di negeri ini, sejatinya menempatkan diri pada garda terdepan di dalam memperjuangkan terwujudnya perdamaian. Hal ini, tentu saja, sesuai dengan visi Islam sendiri yang menempatkan kedamaian sebagai salah satu prinsip ajarannya. Bahkan, Islam berarti damai, selamat, aman, atau tenteram. Lihat Ismail bin Hamad al-Jauhari, As-Sihah, Tajul Lughah wa Sihahul Arabiyah, Beirut, Darul Ilmi, 1990 cetakan keempat, halaman 1951, yang semua itu mengacu pada situasi yang sangat didambakan setiap orang. Secara tekstual, Al-Quran juga mengajarkan kepada kita agar senantiasa mengamalkan nilai-nilai kedamaian secara total. Bahkan, salah satu ayatnya menyebutkan, "Masuklah kalian ke dalam Islam secara utuh." Surat Al-Baqarah ayat 208. Jika kita mengacu pada Islam yang berarti damai, maka sesungguhnya ayat itu ingin mengatakan, masuklah kalian ke dalam kedamaian secara total. Totalitas dalam pengertian, tidak saja memberikan kedamaian kepada orang yang sekelompok, seormas, atau seakidah dengan kita, tetapi kepada sesama manusia yang berlainan keyakinan, hatta kepada sesama ciptaannya. Bahkan, Kiai Haji Said Akil Siraj, dalam sebuah kesempatan, mengemukakan, kerukunan dalam kebinekaan ini harus terus kita jaga sebagai wujud dari implementasi ajaran agama juga sebagai komitmen anak bangsa untuk melanjutkan perjuangan para pendiri bangsa ini. Katanya saat menyampaikan pidato kebudayaan dalam rangka Hari Santri 2019 di Gedung Kesenian Jakarta, Selasa, 22/10. Pada prinsipnya, terang Kiai Said, tidak ada agama yang menghendaki perpecahan, mengajarkan permusuhan, apalagi mengajak saling bertikai. Oleh karenanya, Islam memandang kebinekaan sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Pertemuan Said Event G20 yang bertemakan, Revealing and Nurturing Religion as a Source of Global Solutions, A Global Movement for Shared Moral and Spiritual Values, menyatakan dan menjaga agama sebagai sebuah sumber solusi global. Gerakan global untuk menebar nilai moral dan spiritual telah usai. Kita berharap bahwa poin penting yang diusung di dalam pertemuan tersebut, mengangkat nilai moral dan spiritual agama-agama, dapat menjadi jembatan untuk merawat nilai-nilai kemanusiaan, merawat jagat, kepedulian lingkungan, keberlangsungan hidup, perdamaian, dan anti kekerasan. Nilai-nilai universal tersebut memang perlu ditegaskan untuk menjawab ketidakjujuran agama yang memang mengandung banyak masalah di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Jika merasa konten kami bermanfaat silahkan subscribe, follow, like, komen dan share video ini ke teman dan keluarga Anda yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.